بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله العظيم. Setelah selesai suratul Falaq, kita lanjutkan dengan suratul Nas yang diturunkan sesudah hijrah, disebut surah Makkiyah, 6 ayat, 20 kalimat, 79 huruf. Dua surat ini yang selalu dibaca oleh Rasulullah SAW pada saat Rasulullah akan tidur atau apa saja yang terjadi pada pribadi Rasulullah. Kalau beliau merasa tak enak badan atau pada saat beliau merasa gelisah, selalu Rasulullah membaca dua surat ini sebagai satu surat pelindungan yang diberikan oleh Allah untuk kita semuanya. Kalau dalam suratul Falaq Allah menunjukkan kepada kita kapan waktu-waktu syaitan atau manusia akan melakukan kejahatan. Allah menyebutkan dalam suratul Falaq yang pertama kata Allah di waktu malam sampai kata Allah padanya falaq subuh, kata Allah sampai subuh. Pada saat malam dalam kegelapan, di situ syaitan hanya berbuat kejahatan kepada manusia. Kemudian di dalam surat An-Nas Allah mengajarkan kepada kita perlindungan yang kedua setelah suratul Falaq. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Demikian pembukaan surat An-Nas. Langsung Allah memerintahkan kepada kita. Qul, Allah menyuruh kepada kita semuanya yang banyak kalian berlindung kepada Allah, yang banyak membaca. Apa yang kedua setelah Allah mengajarkan kepada kita? Qul pada suratul Falaq diperintahkan oleh Allah, a'udzu birabbil falaq, saya berlindung kepada Allah. Dia Allah yang membelah dari udara yang gelap akan menjadi udara yang mulai terang. Falaq subuh, pada saat terjadinya subuh. Kemudian di dalam surat ini Allah memerintahkan kepada kita, qul, kamu baca apa perlindungan yang kedua? A'udzu birabbil falaq, saya berlindung kepada Allah yang menciptakan manusia. Rabb, 3 surat yang disebutkan oleh Allah dalam surat ini. Yang pertama, Allah menggunakan kalimat Rabb. Dia Allah yang mencipta, Dia Allah yang memelihara, dan Dia Allah yang menjamin segala kebutuhan kita. Apa saja yang terjadi, kamu berlindung kepadanya. Rabb, Allah mengajarkan kepada kita, qul, kata Allah, kamu berlindung siapa? Birabbil, kepada yang menciptakan manusia. Kemudian yang kedua, baru naik lebih tinggi apa? Malikin nas, raja dari semua manusia. Suara. Dan pada ayat yang kedua Allah mengajarkan siapa yang kamu berlindung. Biasanya anak pertama kali akan berlindung kepada orang tuanya. Makanya tertutur dipakai sama Allah. Di waktu anak masih kecil, siapa yang digunakan perlindungan ibunya? Setelah dia dewasa merasa ada yang lebih dari ibunya, bapaknya. Kemudian setelah besar, ada yang lebih dari orang tuanya, rajanya atau penguasanya. Itu ditertibkan oleh Allah.
Qul, kata Allah kembali. Siapa? Di Rabbina, kata Allah. Yang pertama Allah mengajarkan, hendaknya kamu berlindung kepada Allah. Dia Allah yang mencipta dan dia Allah yang memelihara semua umat manusia, itu hanya Allah. Makanya pada saat Nabi Ibrahim ditanya oleh Raja Namrud, siapa Tuhanmu? Nabi Ibrahim pada saat ditanya oleh rajanya, siapa Tuhanmu Ibrahim? Nabi Ibrahim mengatakan, Alladzi khalaqani, dia Allah yang menjadikan aku, yaitu kalau yang saya jadikan Tuhan. Kalau tak membuat apa jadikan Tuhan? Kamu menyembah ini pisau gekon. Di dalam suratul Baqarah Allah memerintahkan memanggil kepada kita semuanya, ya ayyuhan nas, Allah mengatakan, wahai semua manusia, silakan kalian menyembah Tuhanmu. Seakan-akan diberi kebenaran apa saja yang akan kamu sembah, bebas. Cuma ingat, jangan bodoh. Kamu diberikan oleh Allah Ta'ala, kamu diberikan oleh Allah hati dan perasaan. Gunakan siapa Tuhan, apa sebabnya. Yang pertama, baru Allah mengatakan, Alladzi khalaqakum, yang menciptakan kamu. Pertama kali seakan-akan budur, silakan kamu nyembah. Sepertinya diberi kebebasan. Kemudian baru dibatas, ingat, yang boleh disembah itu siapa? Jokawur, ketok sapi, satu disembah. Apa ada? Segala sesuatu selain dari Allah. Kemudian siapa si Tuhan yang menjadikan? Kalau ada yang bisa membuat kamu, silakan kamu sembah. Ini Allah singsong gaikon, silakan kamu sembah. Kasih kebebasan. Barangkali anak mengatakan orang tua, kemudian apa? Wallah, dan yang menjadikan orang-orang sebelum ini, bapakmu, kakek sampai ke atas. Mulai dibatasi sama Allah. Kenapa? Gunakan akalmu. Jangan sampai ketok sapi, lakon di sapi pinteran sopo. Orang yang bapak itu batu apa kamu yang memahat? Sama pada proses pelindungan anak, siapa yang pertama kali, apa saja yang terjadi di atas gereja kepada ibunya, ditutup diajari oleh Allah pada penutup Al-Quran. Qul, dari mulai suratul Fatihah sampai pada penutup, baru Allah memberikan dua perisai apa saja yang terjadi. Makanya Rasulullah mengatakan, tidak ada nabi-nabi terdahulu yang diberi seperti ini. Dua perisai untuk kita semua, Al-Fatihah dan An-Nas. Sampai Rasulullah sakit selalu baca ini. Kenapa? Orang sakit atau apa yang terjadi, lindung sama Allah. Dan apa? Rasulullah mengatakan, gunakan obat untuk menyembuhkan penyakit segala macam. Al-Quran wal asal, kata Rasulullah, Quran dan mati. Qul, pada penutup surat Allah mengajarkan kepada kita, baca wahai manusia, apa kita diperintahkan oleh Allah untuk berlindung. A'udzu birabbi, saya berlindung kepada Allah. Dia Allah yang mencipta, dia Allah yang membela semua umat, dan dia yang tahu kebutuhannya. Allah yang menjadikan kita, dia yang tahu apa kebutuhan kita, berlindung kepada dia. Sudah ditingkatkan lebih tinggi, mari kita rasa, kata Allah, dari semua umat manusia. Orang-orang yang merasa dirinya hebat, makanya pada hari kiamat semua tunduk kepada Allah terangkan bulat. Apa yang bisa diandalkan? Pada saat semua orang menghadap kepada Allah pada hari kiamat, pada saat itu Allah tanya, liman, siapa, kata Allah, yang berkata pada hari ini? Siapa yang berani jawab? Malaikat jin dan manusia ada yang dijawab kafir. Dijawab oleh Allah sendiri, lillahi, hanya Allah yang Tuhan. Kata Allah, dia Allah yang akan memaksa. Malikinlah. Kalau mau berlindung kepada rasanya, jangan sembarangan. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam ditanya oleh Raja Namrud, siapa Tuhan? Allah yang menghidupkan dan mematikan. Saya bisa menghidupkan, matikan, bisa, gampang. Dia nyuruh orang keluarkan orang dari penjara. Yang satu, kata Raja Namrud, saya hidupkan ya, saya lepaskan. Jadi dari dulu sudah hidup. Saya yang menghidupkan. Dia nak usurip. Yang satu, saya matikan, saya bunuh. Tak boleh kira-kira. Orang begini nih, tak boleh saya kira-kira. Ya sudah, kata Nabi Ibrahim, tak apa-apa. Apa kata Nabi Ibrahim? Sekarang, apa yang kedua? Kata Nabi Ibrahim, Tuhanku menerbitkan matahari dari timur. Tolong besok terbitkan dari barat. Wah, ini tidak gaduh. Diajak bicara baik-baik, tidak bisa.
Kata Nabi Ibrahim, Allah, dia dari apa dulu? Dia Allah menerbitkan matahari dari timur. Pak, dia coba besok terbitkan dari barat. Besok pun, kalau Tuhan kok barat. Barang disuruh ngelip matahari wah tidak kasih. Babu kita lagi kabar orang kafir, tertengah orang kafir. Makanya Allah mengajarkan, kul, lindung sama Allah. Apa saja yang terjadi, segala yang terjadi dalam kehidupan kita, yang banyak kenapa kita hidup, siapa yang akan berbuat? Dia Allah yang menjadikan kita, dan dia Allah yang tahu bagaimana sifat manusia. Minta sama Rabb, dia yang mencipta, dia yang memelihara, dan Allah yang menjamin. Jangan minta sama orang, tidak ada gunanya, jangan sama yang menjadikan. Rabbina. Sudah, yang kedua, Maliknya, dia Allah yang menjadi raja dari semua manusia. Siapa saja yang akan beribadat, laporkan sama manusia. Jangan lapor sama manusia percuma. Malikina, raja dari semua umat manusia. Kemudian lebih tinggi apa? Ilahina, Tuhan daripada semua umat manusia. Ini tertibnya. Rabb yang pertama, yang mencipta, yang memelihara apa saja yang terjadi sama kamu, lapor sama yang jaga kamu. Sudah dinaikkan oleh Allah. Siapa? Kata Allah, lapor sama Raja, kata Allah yang menjadikan semua umat manusia. Sampai yang paling tinggi, ilah Tuhan, kata Allah dari semua manusia. Dari apa? Oleh terangkan. Setelah terangkan oleh Allah, kalau laporan jangan tanggung. Kepada yang mencipta, kepada yang memelihara, kepada rajanya, tapi kepada Tuhannya. Dari apa? Baru yang ketiga, kenapa? Ini tidak ada orang tahu. Kelihatannya senyum, atau jahat hatinya. Coba singgung. Apa? Dia Allah yang mencipta, dia Allah tahu apa yang akan terjadi tiap orang. Dari apa? Baru ayat lanjutannya Allah mengatakan min syarril wasif, dari bahayanya bisikan-bisikan maju mundur. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan itu syaitan menancapkan taringnya di hati anak itu. Begitu orang berzikir kepada Allah dia mundur, kalau orangnya lupa dia maju lagi. Itu kata Rasulullah yang disebut puasa yang selalu berbisik. Kita ini musuhnya. Siapa orangnya tidak tahu. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika di masjid, datang istri Rasulullah yang bernama Safiyah. Rupanya dia ada perlunya sama Rasulullah. Setelah bicara Rasulullah di masjid, kemudian pada saat mau pulang karena agak malam diantarkan oleh Rasulullah. Begitu Rasulullah keluar dari masjid, ada dua orang yang kelihatan karena gelap. Dia melihat Rasulullah jalan sama istrinya, nontok dia lebih cepat, sungkan. Langsung Rasulullah mengatakan, "Ayo, berhenti," kata Rasulullah. Dua orang itu kelihatan Rasulullah jalan sama istrinya, sungkan dia jalan agak cepat. Kata Rasulullah, "Berhenti." Pelan-pelan, kata Rasulullah, "Ini istriku, Sofia namanya." Dia mengatakan, "Subhanallah. Masa saya mau seujung sama Rasulullah?" Kata Rasulullah, itu syaitan masuk kepada anak Adam lewat pembuluh darah. Sekarang belum. Besok belum, lusa mulai. Begitu tidur sendirian, syaitan masuk. Rasulullah besok. Nek sing iki rodok lemu, sing iki rodok kurus, sing iki rodok dukur, sing iki rodok ndek, dan sing pas. Nek pas itu syaitan dari gitu. Kalau pas, selalu begitu malam sudah sampai sendirian, boleh datang waswas ini. Sewengi ngelamun, coba aku jadi menteri terus. Begitu keadaan subuh itu. Lapor disinggahin. Dia Allah yang menjadikan hati, dan dia Allah yang tahu lapor. Jangan berlindung sama siapa-siapa. Rabbinas. Yang menjadikan dia yang tahu. Ini penyakit daun obat. Orang kena penyakit peti-petin, apa kan sampai mau kamar mandi minta dari sinter, kan pula lanang, peti. Apa? Penyakit paling bahaya, penutup surat pelindungan yang suratul Falaq. Kapan masa-masanya orang akan berbakat baik dari bangsa jin atau manusia diterangkan oleh Allah, terutama di waktu malam dan kegelapan. Dari apa? Yang pertama kata Allah dari seher. Orang yang berbuat dilukat dalam ikatan. Kemudian apa kata Allah? Dan dari bahaya siapa saja orang yang asyik, orang yang iri.
Lu apa yang mau dihasuti Rasulullah? Kalau pemilik orang ini, itu bahayanya hasut. Rasulullah mengatakan, iyyakum wal hasad. Hati-hati kamu dari penyakit hasut. Kenapa? Itu hasut bisa menghabiskan amal kebaikan seperti api bisa menghabiskan kayu bara. Orang kalau sudah iri, bukan orang lain, saudara, dulur. Apa salih Nabi Yusuf? Sing iri duduk orang dulur ini. Itu bahayanya hasut. Tidur. Pak, saya mimpi melihat 11 bintang bulan dan matahari sujud sama saya. Apa yang ngerti syaratnya? Jangan dibuka, rupanya bocor. Sopo sing ini dulur. Itu hasud. Siapa saja bisa kena penyakit ini. Rasulullah mengatakan, hati-hati makanya siapa yang berlindung kepada Allah, insya Allah diselamatkan dari siapa saya akan berbuat kepada kita. Hasad ini penyakit bahaya. Kemudian anak lebih dalam penyakit apa? Waswas. Wudhu. Untuk sebayang kayak ngikut ya. Wudhu saja ting. Waswas. Ini musuh ini kakak musuh dia usaha ini lebih bahaya. Allah. Allah. Sampai imam minta. Sembahyang diwat pada suratul falaq apa? Siapa? Kita tunjukkan oleh Allah kerjasama antara jin dan manusia. Setiap di antara mereka bisa. Ini kena langsung penyakit langsung masuk badan. Makanya Rasulullah kalau berdiri sholat apa? Rasulullah membaca doa. A'udzu billahi samii'il 'alim minasyaitan. Saya berlindung kepada Allah. Ya Allah yang Maha Melihat, yang Maha Mengetahui dari syaitan yang terkutuk. Dari apa? Min hamzi. Dan semua gangguan-gangguan syaitan. Boleh. Dan apa saja bisikannya? Boleh. Dan tufan. Nah, di dubur atau di lubang kepalsuan. Itu syaitan nongkrong di sana. Kalau anak Adam sholat disebul. Kayak muncul. Pohon daun. Rasulullah mengatakan, jangan dibatalkan sampai dengan suara atau bau. Syaitan itu bisi. Kenapa? Namanya lu dubur ini pada saat kita akan berdoa dia akan merekam. Setelah itu dia menutup seperti balon. Disebul setan. Jadi dari betasing nggak pesing. Sama lubang kemarin sebut. Kayak wujud ya. Seperti. Memang sebutkan dingin. Itu sifat halus. Anas diajari apa pelindungan yang lebih halus. Kenapa? Tidak ada orang yang bisa mengatakan penyakit tidak bisa. Orang kalau sudah kena penyakit ini bahaya. Takut-takutnya bisa gila. Uti-uti stres. Jamsul salfa. Apa? Penyakit. Siapa saja orang yang akan berbaca. Kemudian anak diajarkan oleh Allah. Hati diri sendiri. Lindung kepala. Yang menjadikan. Dia yang menjadikan yang tahu. Kemudian apa? Rasanya dia dan Tuhannya dia. Dan manusia. Dari apa? Berterangkan. Min syarri. Dari bahayanya. Bisikan. Karena maju, mundur, maju. Begitu orang lupa, setannya maju mana? Mengatakan, berhenti! Orang itu mengatakan, Rasulullah mengatakan, ini istriku. Subhanallah. Masa saya masuk ujian sama Rasulullah? Tersinggung. Sudah tadi dibicarakan. Kata Rasulullah, jangan sampai kaum berbuat dosa besar. Kenapa? Sudah di Rasulullah. Ini kan ojo wara-wara. Cuma hati itu tidak enak. Rasulullah itu di sini juga. Rasulku dari 9 istri itu tidak apa nambah mana. Ini tidak sudah cuma takon. Sing iki rodok dukur. Yang ini agak pendek. Yang ini agak gemuk. Yang ini sifat. Saya tidak ada tujuan. Setan itu selalu tua-tua. Bahaya. Semua orang bisa kena penyakit ini. Yang banyak baca surat ini. Apa? Suka penyakit. Selamat dari penyakit ini. Sampai mau ibadat. Apa ngaji. Cara macam mana? Makanya mau sholat. Diajarkan sama Allah berlindung. Apa sebanyak. Sampai pada saat mau baca Al-Quran. Apa kata Allah? Fa'iza qara. Kalau kalian akan baca Al-Quran. Fasta'idullah berlindung. Berarti. Ibu Yasin. Mutajiannya kurang ya.
tutup Quran itu ya makan nih. Sebelum baca Yasin wal Quran langsung dilung setan. Nah itu juru bahaya loh, keliling-keliling. Jadi kan tidak ada musuhnya kan. Ini bahaya. Kita kasih Quran sih, kata ya Allah. Gitu loh. Makanya tetap pelajari setan. Aku ini baik tentang nasihat sailing nopon. Itu mau juru bahaya. Cepat timpunan, mungkin. Quran ini teke. Tidak kerosok. Penyakit terakhir yang paling berapa yang masuk di dalam tubuh manusia yang orang saya berpikir kan sudah begini dan ini penyakit bahaya seher selesai ini jajaran orang kosong kenapa lakbul halus begitu orang kena seher ternyata kalau ada orang berbajat atau siapa saja orang yang iri kerosok ini tidak kenapa penyakit itu dalam dirinya sendiri tidak kerosok makanya lapor ya Allah kamu yang tahu apa yang terjadi dalam diri itu dalam sendiri. Orang itu mengatakan, subhanallah, masa saya masuk sama Rasulullah? Apa? Rasulullah mengatakan kepada sejak syaitan itu masuk ke dalam tubuh anak Adam lewat peredaran darah ini. Makanya kalau kamu berpikir ketutup, setan itu masuk. Ngangkur, terus setan itu masuk. Ketika Rasulullah SAW tidur dengan Siti Aisyah, pada malam. Salat Rasulullah. Begitu Rasulullah sembahyang dicekel sebelah itu, mateng loh, gelap, tidak ono, muncul, pas nang kucu sing kono, dipegang, tak kelihatan, tak ada. Begitu kena kepalanya, Rasulullah keusi ono, pegang kepala Rasulullah sujud Rasulullah. Rasulullah salam tanya kenapa? Setanmu tekok. Saya bilang, lah kamu tidak ada setan nih. Setan kuis nurut. Tawani bisi sing ganda. Itu dipegang, kena kepalanya lego. Setan itu lego. Aku sono. Alhamdulillah. Bisa turu ah. Habis setengah dilirik. Bahaya gini. Ucul. Ini tidak pakai perang dengan gini-gini. Yang banyak membaca surat An-Nas. Siapa yang banyak membaca ini? Insya Allah penyakit dari selamat dari penyakit diri sendiri, bukan orang lain. Bahayanya badannya sendiri. Kalau sehat sudah kelihatan, begitu diobati selesai gigi dan selesai. Kenapa tidak kerosok? Betul. Diingatkan pengamuk. Tidak sadar kenapa dalam dirinya. Siti Aisyah ditanya oleh Rasulullah, kenapa? Setan datang, mesti bantah lapan dan setan itu. Rasulullah dikatakan kepada putri ini. Rasulullah mengatakan Rasulullah itu lembut orang sadar kata wajar kalau orang cemburu apa kata Rasulullah kalau saya setannya sudah nurut gak berani bisnis kecuali yang baik gak berani bisnis yang ada semua orang ada koris gantengannya setiap orang ada cuma kalau saya setannya gak berani bisnis yang ganda hati ngaji menggo ini tidak kecelakaan cuma bisikan tok ini bahaya penutup Al-Quran kita diajari makanya yang banyak membaca dua surat ini siapa yang banyak membaca ini insya Allah selamat kalau yang pertama apa waktu orang berbaca di waktu malam sampai subuh salah subuh kemudian apa dari bahaya apa kejahatan orang yang berbuat sihir kemudian apa kejahatan orang yang hasud kemudian anak enggak jahat apa dari kaki ini ini kan tidak kerosok. Siapa orang merasa dirinya jahat? Siapa orang yang pernah merasa kalau dirinya jahat? Semua orang merasa bagus. Makanya Allah mengatakan apa? Jangan kamu anggap dirimu sudah baik. Ketika kejahatan wanita-wanita terhadap Nabi Yusuf sudah terungkap, mereka yang meraih Nabi Yusuf dari penjara, sampai masuk penjara. Apa Nabi Yusuf mengatakan pada saat itu, pada saat semua wanita itu mengatakan kepada raja, memang Nabi Yusuf itu bersih. Nabi Yusuf mengatakan, litalah supaya suaminya tahu, saya tidak pernah khianat. Anni lam akhul, sama sekali saya tidak pernah khianat. Hero dari aku ini baik. Nabi lu dibisi sama malaikat, lakon kepingin dibujuni wong itu baik. Walaqad hamad sungguh kata Allah Zulaikha kepingin lihat wa amma biatnya Yusuf dulu ayat Zulaikha
pun ngecek sungai dan pindah delok ngai kepingin terus waras. Ya memang setan nih, yang delok ngai apa? Tapi kepingin orang menur. Rotok ini. Nih saya kepingin wajar kok kita Nabi Yusuf kepingin kok. Wajar. Kata malaikat, apa itu tak khianat? Lalu Nabi Yusuf mengatakan, wa mau saya tak berani menganggap sudah baik. Ini kok bojone wong itu, tapi ayu. Bojone wong, tapi ayu. Ya apa Pak? Mengatakan, wa ma ubarir, sama sekali saya tak berani, saya sudah beda. Kenapa? Itu syaitan selalu orang mendorong orang itu berbuat tidak baik. Itu nafsu selalu mendorong orang berbuat tidak baik. Ini surat An-Nas ini dalam mengajari kita apa? Mengajarkan membersihkan hati tazkiyatul nufus. Proses pembersihan diri dari apa? Bisikan. Makanya tahapannya dari mulai nafsunya masih amarah, itu masih kejar. Yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, inna nafsa, sesungguhnya nafsu itu selalu mendorong orang itu berbuat baik, kemudian berusaha untuk diperbaiki. Tingkat yang kedua, lawama fala uqsimu bin nafsillah, saya tak perlu sumpah demi perhatikan jiwa yang sudah memperbaiki tapi tidak tuh bangun. Terus berusaha dikir si atas nabi setan. Yo kadang-kadang belok pengajian, kadang-kadang lengkok mana. Namanya orang wajar. Mulai naik lebih tinggi, mulhamah, mulai dapat bimbingan. Wa nafsim wa maza. Perhatikan kata Allah, jiwa kalau sudah mulai baik. Apa saja yang terjadi Allah membimbing kepada ada bisikan dalam jiwa. Sampai kalau sudah zikirnya masuk sudah mulai tenang. Ya goyang, mutmainnah. Allah mengajarkan untuk memerangi ini bacaan nas yang banyak. Lapor ya Allah untuk menghadapi yang satu ini tidak percaya. Masih dikei kacamata kuda, tidak ngelirik. Masih dikei kacamata kuda, tidak ngelirik. Nenggok. Dikei kacamata kuda, tidak ngelirik. Itu orang ngayu seret, terus dingin. Ini pelan dalam. Tak kata perlu dari setan ketul lo kon titi wae set mari mana terus ketemu dalil kalau satu kali kan katanya itu tidak popo suara sopo ini tidak sengaja dan sengaja satu kali tapi lebih suwe oh setan ngono itu. Siapa yang bisa memerangi kalau dan turun sama Allah tadi? Jangan ada orang sombong. Jangankan kita. Apa kata Nabi Yusuf? Saya tak berani mengatakan saya sudah beda. Kenapa? Itu syaitan selalu. Nafsu itu selalu mendorong. Nafsu yang ada dalam jiwa ini. Yang diajarkan sama Allah. Minta sama Allah. Kamu ya Allah yang menjadikan. Iya Allah yang menjadikan kita. Dan Allah yang tahu apa yang ada dalam tubuh kita. Nah kita ini melakukan setan ini. Oleh pembuluh darah. Sopo sih dari setan kita tambah bersih tewok satu kali dua kali sampai Rasulullah mengatakan walaupun wujud di laut tidak boleh baik nanti di laut akan mati di air laut balik satu kali dua kali tiga kali cukup kalau empat kali ada wabrak kata Rasulullah itu dan boleh si cewek itu cekur turun bersih sampai tak tinggal cuma cewek katanya supaya bersih. Rasulullah mengatakan, istajib. Ya Rasulullah mengatakan, yang bersih kamu kalau cebok. Kenapa? Kebanyakan orang kita dan kubur itu karena kencing yang tidak tuntas. Tapi duduk saja itu. Jadi setan itu menurut hadis Rasulullah, intar yang mengaji. Apa juga kalau gini? Untuk dalil, apa lo dalil Ustaz? Untuk menguyu bisa turun bersih. Delon, didelok. Iya, kayak macam sebut. Siapa sih saya tahu? Kalau tidak berlindung sama Allah. Ini anak halus. Mengajarkan kepada kita sampai penyakit yang paling berat. Kenapa orang jarang sadar? Orang mengatakan betul. Makanya Allah menyebutkan hindari kata-kata Allah kebanyakan. Jangan suka menyakiti diri. Apa yang kamu lihat walaupun betul belum tentu betul. Tengok lagi. Kenapa? Kamu tidak tahu jiwanya orang.
min syarril wasat, dari bahaya bisikan khannas mati mundur. Begitu orang berpikir setan mundur, orang yang lali macam-macam. Apa? Ini penyakit 90% di waktu orang ibadah. 90% di waktu orang ibadah. Kunci-kunci dari sedino tidak ketemu, itu takbir Allah Akbar. Allah Akbar. Melayu setan ini sedino. Mulai Fatihah, mulai siap ngomong dengan setan. Untung Fatihah mulai hilang. Alhamdulillah. Oh iya, tapi kini sorry bantal kunci mau. Sholat. Semua mereka mulai setan yang bicara. Ngomong dewe deh, kita yang mendengarkan. Jadi setan pergi goblok ini setan. Setan ini sorry bantal mau. Iya, cek bujuku daru mau kunci ini tapi kini sorry bantal. Boleh lu goblok. Sudah. Healing ngambil setan. Kan itu sembahyang loro betul. Iya, loro betul ya. Kadang baik, kadang-kadang kurang ajar. Cuma ya kayak kurang ajar setan ini. Kan bisa menghadapi ini. Kalau dah pelindung sama Allah, anak ini lembut. Qul, Allah mengajarkan kamu baca. A'udzu billahi. Makanya Rasulullah mengajarkan. Tidak ada nabi yang begini. Senjata paling besar untuk kita semuanya. Pada suratul Falaq yang banyak kamu berlindung kepada Allah dari waktu-waktu orang beribadah. Kalau ini jelas apa? Dari perbuatan sihir. Kemudian apa? Siapa saja orang yang iri. Kemudian alas dari kejahatan diri sendiri. Kalau usulnya dalam jiwa. Yang lembut jarang orang sadar. Kapan? Di waktu orang enak-enaknya tidur, mari baru diingat dan semuanya. Mau tidur satu malam, biasa turun mikir. Begitu mulai tidur mau setan datang cerita dagangan cerita semua problem yang diingatkan sama kita. Tak ada yang menenangkan. Apa itu turu baru setan cekok. Ini menikon ajian niki diingat tapi jadi tidak turu-turu. Niki sampai habis subuh begitu jam 7 dikasih turu-turu sampai subuh kaya. Insyaril waswas dari bahaya bisikan apa yang majul alladzi waswisu bisa apa kata Allah yang berpikir dalam dada tiap orang ini halus dari apa minal jinnati walas baik dari kaum atau manusia pendukungi manusia bagian supporter tim jeruk di sini. Pada suatu hari ketika Rasulullah di masjid Abu Dhar kelihatan Rasulullah langsung dia mendekat mau tanya-tanya. Rasulullah tanya, sudah sholat tahiyyatul masjid? Belum, belum. Setelah sholat, lalu dia mendekat kepada Rasulullah. Pada saat dia mendekat, kemudian Rasulullah tanya, Ya Abu Dhar, hal ta'awwadta billah min syai'in? Apa kamu berlindung kepada Allah dari bahayanya kejahatan jin dan manusia? Dia tanya, ya Rasulullah, apa manusia juga ada setan? Oh, no. Kata Rasulullah kan dapat jadi kerjasama. Setan tak direm, setan tak ketak-ketok. Mengatakan minal jinnati manusia tinggal supporteri memberi setan yang jeruk dan dia kerjasama yuhi ba'dhum setengah kata Allah di atas setengah memberikan kepada yang lainnya zukhrufal qawli hurura kata Allah kata-kata yang lengkap Al-Quran. Pada penutup surat kita diajarkan oleh Allah yang banyak berlindung, yang banyak membaca dua surat ini, surat Al-Falaq dan terutama pada saat kita tidak mau sadar. Pada saat kita tidak sadar apa? Waktu mau tidur. Orang dalam keadaan demikian atau apa yang terjadi? Syaitan enak masuk keluar. Makanya kadang-kadang mimpinya bagus, ada saja susukan setan. Mimpinya sudah bagus, setan masuk. Pada saat hubungan suami istri, sopo siru. Pada saat orang mau berhubungan halal, lewat setan ngintip. Rasulullah mengajarkan, siapa saja yang pada saat akan berhubungan dengan istri, kemudian dia membaca doa, Allahumma jannibna syaitan, ya Allah, jauhkan saya dan istri saya dari syaitan. Ojo nes ketok kelemi selalu. Ini setan yang ngicipi.
wajannibni syaitan. Ya Allah, jauhkan saya dan istri saya dari syaitan. Kemudian apa yang kedua? Wajannibis syaitana ma razaqtana, dan jauhkan. Allah nanti jadi anak muda berselamat dari gangguan syaitan. Rasulullah mengatakan, siapa saja suami istri yang pada saat akan berhubungan dengan istrinya, maka insya Allah anaknya selamat dari gangguan syaitan. Jadi ini anakmu mokok, kok nyala, nongkong kayak ini gak jauh dibilang. Langsung tiarap bunuh air. Terus anak ini nakal, kunci nakal, nakal setan. Napa pun jauh dua tak kali nak, tidak salah pak. Coba nak tinggal pak. Masjid ini, itu tomat. Lali. Waktu nama masjid ini, yuk, tak iling-ilingan. Begitu. Apa main? Boyo, pemoyo, sesuai. Kan kau nantinya kalau doa Ustaz, ketahuan kon. Dan surat An-Nas ini besar. Allah mengajarkan kepada kita Al-Falaq dan surat yang banyak membaca An-Nas. Siapa yang banyak membaca, insya Allah akan selamatkan dari apa saja yang akan terjadi, terutama kejahatan diri. Lu orang kan tahunya kacau orang, tidak tahu kejahatan diri. Orang menganggap dirinya sudah baik. Orang kejahatan kita tunjuk. Begitu kejahatan diri dan diri. Ini anak mengajarkan diri itu kalau kamu tidak perlindungan bahaya. Kalau kita tidak berlindung kepada Allah, bahaya kita akan dirumuskan oleh Allah, oleh syaitan dari kejahatan. Kalau berlindung kepada Allah, insya Allah akan diselamatkan oleh Allah. Alhamdulillah. 18 tahun kita sudah bisa menyelesaikan khatam dari suratul Fatihah. Sampai mudah-mudahan tiap kalimat, tiap kata, sampai tiap huruf yang kita pelajari diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wan nahar waj'alhu hujjatan lana ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Insyaallah sabtu depan kita kembali lagi dari suratul Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.